Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'da al mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya da'imal fadli 'ala al bariyah ya basyital yadayni bil 'atiyah ya syahibal mawahib syaniyah salli 'ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah waghfir li ya dal 'ula fi hadhihi al 'asiyah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat anak rantau channel, alhamdulillah kita sekarang lagi bersama teman saya, Kakak Yafet, putra daerah dari Papua. Kita kenalan lebih dalam lagi ya bersama saya punya teman curhat, teman berbagi ya. Kakak bisa perkenalkan dulu namanya siapa? Nama saya Yapet, Yo. Yapet AWT. Yo. Asal dari Asal dari Sarmi. Oh, kakak dari Sarmi. Iya. Ya. Sarmi di bagian mana kakak? Sarmi Kota, Sarmi kota. Kabupaten. Kabupaten ya. Iya iya. Kakak sekarang berada di perkebunan kelapa sawit ya? Ya. Kelapa Sekarang sawit PT Rimba Tua Lestari. Ya. Bekerja sebagai kerja sebagai loading. loading, Ya. angkat buah. Iya. Iya iya. Kita ini pada kesempatan ini sahabat anak rantau, kita ingin berbagi cerita ya. Kita anak perantau putra Jawa Barat, asal dari Pelabuhan Ratu ini ya sahabat. Kakak putra daerah, kita ingin berbagi cerita banyak hal ya kakak. Ya. Karena bagaimanapun kita ini tamu. Kakak putra daerah yang selayaknya kita ini harus bisa berbaur dengan masyarakat setempat ya kakak. Ya. Karena bagaimana kita bersinergi bersama alam, bersama masyarakat setempat putra daerah, kalau kita bertentangan dengan masyarakat setempat ya deh kakak. Kita mau nyaman di suatu daerah, otomatis kita harus bisa bergaul, Ya. bisa saling menghargai, menghormati, toleransi, ya deh kakak. Pokoknya banyak hal lah yang kita ingin tanyakan bersama saya punya teman ya. Tapi sebelumnya kakak, saya ingin berbagi cerita tentang perjalanan hidup saya merantau ini kakak ya. Saya dulu merantau pertama ke Bangka Belitung. Keluar sekolah dulu saya ke Bandung. Dari Bandung saya ke Banten. Pernah juga saya di Jakarta. Dari Banten saya ke Bangka, Sumatera Selatan. Dari Bangka ke Belitung, nyebrang lagi ya, naik kapal laut. Dari Belitung saya ke Papua, dan dari Papua saya ke Kalimantan, balik lagi ke Papua. Ya. Sekarang saya pengen bercerita nih kakak, sedikit pengalaman hal yang unik ya. Pertama saya merantau kakak. Okay. Pertama saya merantau, saya ke Bangka Belitung. Ke Bangka Belitung ada hal yang unik yang saya pengen ceritakan. Karena saya ini perantau yang sendirian kakak. Ya. Saya tidak punya bos, saya tidak punya apa-apa. Yang jelas saya nih merantau, murni merantau. Dan saya tidak ada pengalaman merantau. Itu yang unik. Jadi dulu saya itu bekerja sebagai tukang foto keliling. Foto keliling, edit. Dulu saya ke Banten, mungkin saya ada bicara sama bos, saya pengen mencoba merantau. Karena kata orang ini di tanah rantau itu ada sesuatu hal yang beda. Ya. Ya. Pertama dari satu penghasilan. Ya. Kedua dari kita akan bertambah pergaulan. Ya. Ketiga
wawasan, dengan otomatis ya wawasan kita bertambah. Nah, cuman saya pada waktu itu belum pernah merantau keluar pulau. Sedangkan saya punya bos mungkin lihat saya punya potensi, saya bisa untuk menyeberang ke luar daerah ya. Iya. Nah, di sini ada hal yang lucu yang saya ingin saya ceritakan. Jadi pada waktu itu saya merantau ke Bangka Belitung. Cuman masalahnya saya tidak tahu mau melangkah kemana. Sedangkan saya tidak tahu Bangka itu seperti apa dan jalanan juga di sana seperti apa. Pokoknya saya nekat berangkat sendiri merantau. Ya. Nah, terus kita pamitan loh. Mau berangkat itu kita pamit ke orang tua. Kebetulan saya sudah punya istri, mertua semuanya. Mereka tanya, kamu mau kemana? Kata saya ini saya mau merantau. Iya. Merantau kemana? Ke Bangka, Pangkal Pinang ya. Ada tujuan, saya mau kerja. Ya. Gitu. Saya mau kerja. Kerja apa ya? Saya pekerjaan ya foto keliling lah. Yang pada waktu itu lagi booming-boomingnya tuh. Siapa yang kamu tuju? Kata saya tidak tahu. Ya. Jalanan di sana kamu tahu? Saya tidak tahu juga. Pokoknya saya merantau saja begitu. Saya dulu jual foto edit itu harganya 35.000 di kampung. Kata bos bilang begini, nama saya Endang Junaidi. Dang, kata saya, coba kamu merantau. Di sana itu kamu bisa jual foto tuh 2 kali lipat. 2 kali lipat berarti kita bisa jual harga 70.000, ya toh? Dari itu ya sudah. Kita mencoba, oke, saya pamitan. Saya tidak tahu istri saya juga lagi mengandung anak 2 bulan. Pokoknya saya tinggal saja. Jadi mungkin orang tua saya, terutama mama saya, menangis karena saya tidak tahu mau melangkah kemana. Ya. Istri pun menangis. Kata saya, kamu betul-betul mau merantau? Kata saya, iya. Yakin? Kata saya, yakin. Saya yakin punya Tuhan. Saya yakin punya Tuhan. Tuhan tolong saya. Yang penting saya berjalan lurus saja. Ya sudah. Ceritanya saya berangkat. Saya pamit. Saya tanya-tanya. Kebetulan saya punya kakak paling besar. Pernah merantau juga tuh. Saya tanya, kakak dulu merantau dulu naik apa? Dulu kan pernah pesantren itu, pernah dia keluar pulau itu ke Sulawesi. Dulu katanya dia itu naik kapal laut. Kata saya, ini kan saya belum pernah naik kapal laut seperti apa. Kakak, naik kapal laut tuh kayak bagaimana? Kata saya itu. Pokoknya kamu kalau naik kapal laut, kalau masuk kapal, orang lari kamu ikut lari. Itu lucu. Pokoknya kamu orang lari, kamu ikut lari. Sedangkan saya sendiri tidak ada teman. Saya modal nekat saja. Lucu. Pokoknya orang lari, kamu ikut lari. Pokoknya di dalam itu kamu pasang telinga, kamu mata tuh harus awas. Karena apa? Kamu di sana itu berbagai pulau ada. Kadang ada orang baik, orang jahat. Kamu kan harus mata tuh ini. Terutama kamu harus dengar siapa yang orang bicara satu bahasa sama kamu, ya kamu dekatin. Karena ragam bahasa kan berbeda. Ayo toh, kan saya bahasa Sunda. Iya. Siapa yang bicara ini bahasa Sunda, kamu deketin. Itu orang Bandung katanya. Begitu. Aduh, kata saya nih. Akhirnya ya sudah, kata saya sudah dapat jawaban ini. Dapat jawaban dari sudah minimal saya naik kapal itu tahu. Jadi saya merasa ketakutan kan. Merasa ketakutan. Saya takut di sana, istilahnya kalau saya tidak bawa kendaraan ke sana, otomatis saya jalan kaki. Harus sewa motor, harus beli motor, sedangkan uang saya pas-pasan. Ya sudah, kata saya ada punya motor satu, saya bawa, persiapan tuh barang-barang sudah full. Kayak kita yakin itu tujuan mau kemana, padahal kita tidak tahu mau kemana. Pokoknya kita berangkat saja. Nah, pas hari terakhir, kebetulan saya punya saudara di asrama Kedung Halang tuh, Brimob. Ya sudah, saya bicara sama beliau, kakak, saya mau merantau, kata saya nih. Ini apa yang harus saya lakukan? Loh, akhirnya beliau bilang, kamu yakin mau merantau? Yakin, saya nekat saja. Saya mau merubah hidup ini, merubah hidup saya mau seperti apa kan begitu. Minimal kita dari nol, kita minimal ada peningkatan lah begitu. Ya sudah, kalau itu sudah pilihan kamu katanya itu, kata beliau.
saya didandanin layaknya seperti polisi. Karena beliau tuh takut saya tuh ada apa-apa. Jadi kalau saya tampilan tuh kayak polisi, saya pakai tas itu tas pemburu. Tas orang mau itu. Saya ketawa kalau ingat-ingat kejadian ini, saya ketawa itu. Mungkin saya nggak dikasih baret saja itu. Nggak dikasih baret. Saya itu lucu sekali. Saya dikasih apa itu yang wadah air kayak Rembo itu. Saya pasang di sini. Saking takutnya itu. Gitu. Saya pasang ini wadah air yang kayak Rembo itu, minuman ya sudah yang tentara pakai. Sudah. Pokoknya karpet buat tidur brimob itu, buat di hutan-hutan ya sudah. Kata saya nih sudah. Nanti kalau kamu ada apa-apa, kamu telepon saya. Ya. Dan kamu nanti sudah turun ke pelabuhan, kamu telepon saya. Nanti di mana ada polsek setempat, nanti hubungi saya, biar saya titipin kamu ke polisi tersebut tuh, biar carikan kontrakan nggak apa, dilindungi untuk saat itu. Karena saya sendirian, tidak tahu mau kemana. Ya sudah, kata saya berangkat dengan perbekalan, saya diantar sampai pelabuhan itu. Di sana saya bingung, saya harus ngapain dan harus bagaimana. Saya bawaan saya banyak, separuh kan saya ikat di motor itu, ikat mati di motor. Kita bawaan, pokoknya perlengkapan saya siap semua. Pakai tas pos itu ya, kayak kantor pos di kiri kanan itu. Sepenuhin itu saya ikat mati, separuhnya saya bawa ke kapal tuh, perbekalan apa ini. Saya pikir begini, saya sendiri, saya tidak bisa di kapal ini sendiri. Perjalanan 1 hari 1 malam. Jadi saya butuh teman. Jadi saya ikutin kata kakak itu, orang lari saya ikut lari. Ikut lari. Karena saya takut ketinggal. Saya pasang ini, saya ini lagi cari-cari teman. Sedangkan saya mau berteman sama orang, tapi kalau orang mau berteman sama kita, kita takut. Karena apa? Takut mereka berbuat jahat ke kita tuh. Barang kita ada yang curi apa bagaimana, padahal itu perasaan saja. Padahal itu kalau di pelni itu diamkan saja, barang itu mau lari kemana. Ada pencuri mau lari kemana juga, orang kok di tengah laut semua. Ya sudah, kita pasang telinga, pasang mata begini saja tuh. Wah, siapa nih yang orang-orang Bandung, kita deketin, mereka takut. Jangan-jangan ini intel mereka bilang. Ini intel tuh, karena aja tampilan kita ya sudah didandanin layaknya ya anggota tuh, iyo. Tapi ya nggak pakai seragam, enggak. Tapi ya atribut saya ini pakai, saya ini wadah HP itu yang merek Brimob, sini hitam. Lucu saja. Sudah begitu kita punya teman di sana tuh. Ya ceritanya punya teman, kita ada teman ngobrol. Mereka tanya, Mas mau kemana? Kata saya merantau. Merantau kemana? Tujuannya ke Pangkal Pinang, kata saya, so tahu saja tuh. Sudah berapa tahun ke Bangka? Kata saya nih, saya baru ini hari ke Bangka itu. Ada yang dituju? Tidak ada katanya. Kamu tahu jalanan di Bangka? Saya tidak tahu. Pokoknya saya merantau saja. Sampai pelabuhan juga saya tidak tahu harus ngapain. Pokoknya saya merantau bawa pengalaman saja. Ya sudah. Mereka bingung. Ini orang waras ke tidak? Orang merantau nggak punya tujuan begitu. Tujuan mau usaha tapi nggak tahu orang yang kalau mau merantau itu ada bos, nanti diarahkan sama bos. Kalau kita enggak. Sudah. Sampai begitu akhirnya ada teman dari Palembang, satu teman baik itu. Pokoknya kasihan ini teman, katanya jangan sampai ditinggalin sampai dia dapat kontrakan. Akhirnya saya dititipkan sama orang Bandung, tukang gorden lah begitu. Sudah. Namanya kita walaupun sama-sama orang Bandung, kita ini apa itu namanya bukan satu daerah. Kita agak canggung-canggung kalau namanya kan kita perantauan lah. Betul. Kita sudah begitu kita turun sama-sama di Bandung, tapi kita namanya di perantauan. Jadi artinya jangan kita tergantung lah sama dia. Begitu. Sedangkan saya bekal itu pas-pasan itu kan. Pada waktu itu saya bekal pas-pasan, mungkin bawa 2,5 juta lah sisa ongkos begitu. Tapi kita bingung harus ngapain ya. Jalanan kita tidak tahu. Dan pokoknya yang tertanam di otak kita ini kata bos, harga di sini melebihi harga di kampung. Kita misalnya jual foto ini 35.000 sudah ada untung.
kalau misalkan jual di perantauan 70.000, berarti yang 35.000 itu masuk kantong semua. Ya sudah, tertanam, itu optimis saja sudah. Tapi pas begitu sampai kita pikir begini, aduh, mau kemana kita nih? Jalanan tidak tahu, sedangkan saya bawa motor. Akhirnya mungkin kan bos punya rencana lain loh, nggak mungkin juga dia nyuruh kalau nggak punya tujuan ya toh. Misalkan kamu mengarahkan, kamu tuh harus lari kemana. Sudah begitu mungkin dia telepon sama yang orang setempat. Saya punya, mungkin saya anggap sebagai orang tua tuh. Itu namanya Bos Winto, kakak. Telepon, kasih nomor saya, dia telepon saya. Assalamualaikum, katanya, ini Endang. Iya, katanya, kamu ini harus ke belakang Koramil, katanya, belakang Kodim lah, belakang Kodim di Pangkal Pinang tuh, di sana. Ya sudah, kita tujuan ke sana. Berhubung kita tidak tahu jalan, pokoknya lurus. Kita sih lewat sampai ke Sungai Selan, jauh, setengah jam. Lewat dari itu. Wih, Dang, sampai mana? Kata saya, nggak tahu. Saya tanya masyarakat setempat, ini mana? Sungai Selan. Emak, kok lewat jauh sekali, katanya. Pokoknya kau tanya Kodim saja, Kodim Pangkal Pinang. Ya sudah, sampai sana. Akhirnya saya jalan, ketemu sama beliau. Saya bingung. Ya saya cerita, kamu dari mana, kamu mau kemana? Kata saya mau merantau, saya mau jualan foto. Jualan foto. Sudah. Kamu ini merantau tidak ada tujuan, bagaimana? Kata saya nih. Sudah bos, saya punya cara untuk itu. Kata saya kan. Akhirnya saya pikir, kalau saya motor ini saya pakai, otomatis saya bisa nyasar, banyak nyasar. Saya sudah nyasar begitu, otomatis kalau salah jalan saya ditilang polisi. Akhirnya saya berpikir, saya beli sepeda saja. Kalau beli sepeda, kita melanggar jalan juga, tidak ada aturan buat sepeda. Ya, kalau kan tidak ada SIM. Betul. Jadi kalaupun istilahnya kita nih yang penting tahu jalan, oh ini jalanan kemana. Kalau misalkan kita melawan arus, kan dia sepeda bisa didorong lewat trotoar. Sudah, kita akhirnya memutuskan beli sepeda nih kakak. Beli sepeda dan besok harinya kita keliling. Kita bikin foto yang ukuran A3. Sudah kita keliling, kita rasanya lagi mimpi kita ditampar. Woi, sadar. Ya kan begitu tuh. Saya tanya langsung, saya panik. Langsung saya panik. Kata saya nih, tawar. Ini kita nawarin ini foto edit tuh misalkan. Berapa harganya, Mas? Kata saya nih 70.000. Orang bilang, kamu terlalu mahal. Coba pikir. Kakak yang tadinya saya berpikir ini saya akan sukses, 35.000 itu masuk kantong semua. Mereka bilang terlalu mahal. Waduh, andai saya bisa saya jual 35.000, ngapain saya merantau? Sudah aja di kampung. Ya kan begitu. Sudah begitu kita tawarin ke komplek Madura juga. Semua bilang itu 50.000. Kata saya 50.000. Kata bos ini 70.000, bahkan bisa lebih. Saya nih aduh mati sudah, kata saya nih. Modal sudah mulai menipis. Akhirnya saya penasaran. Saya kan bikin ukuran itu A3. Mereka tuh tidak tahu ukuran kok bisa 50.000 sih. Ini padahal ini produk ini masih lagi boomingnya. Saya akhirnya tanya ke sini, Ibu, saya tawarin ini foto saya semuanya, kenapa bilang 50.000? Coba saya bisa lihat kah? Bentuk fotonya kayak apa? Ternyata mereka bawa, diukur, ternyata ukuran A4. A4 itu 10R. 10R. Akhirnya saya semangat ini naik lagi. Karena kalau ukuran 10R atau A4 sama A3 itu setengahnya. Setengahnya dari A3 itu. Jadi kalau hitung-hitungan harusnya saya jual itu 100 dong. Saya kan 2 kali lipat besarnya. Oh sudah, saya ada tenaga sudah besoknya. Setiap saya tawarin mereka bilang 50.000, kata saya itu mahal. Kata saya begitu akhirnya. Bukan saya yang mahal, tapi foto itu yang mahal. Kok Mas bisa bilang begitu? Coba bawa dulu, ukur dulu. Ini kalau 2 kali lipatnya 50 tambah 50 berapa? 100. Saya jual 70.000, masih ada diskon. Berapa?
30.000. Iya. Akhirnya mereka banting setir bikin ke kita. Iya. Gitu. Kita berarti kalau misalkan harga foto itu 20.000, kita jual 70.000, berarti punya keuntungan 50.000. Taruhlah 25, kita punya keuntungan 45.000. Iya. Itu besar kata saya nih. Sudah begitu akhirnya saya meledak kakak. Saya punya penghasilan itu 450 sampai 500 foto itu. Itu kalau dikalikan taruh 50 saja, 5 kali 4 itu 20 juta. Iya. Ya toh? Ya toh? 5 kali 4 20 juta. Iya, 5 kali 4 ya 20 juta. 20 juta. Iya. Tapi kan saya kirim dulu barangnya ke sana. Iya. Sudah. Saya sebelum itu kan, sebelum saya cetak, saya bikin panduan dulu, saya kirim ke Bandung. Iya. Saya kirim ke Bandung. Akhirnya saya nunggu orderan itu jadi, karena untuk menguangkan itu barang itu harus datang dulu baru kita cairkan. Iya. Ya toh kakak. Sudah begitu kita kehabisan ongkos, kehabisan modal, kehabisan biaya. Akhirnya saya bingung. Akhirnya saya jadi ikut bantu-bantu di pabrik roti kakak. Akhirnya ikut bantu-bantu di pabrik roti. Kita sekedar untuk makan saja kakak. Iya. Karena saya sudah kehabisan modal. Subuh-subuh saya bangun, ikut cetak roti, ikut bikin roti, ikut pokoknya semua aktivitas supaya mereka nanti makan, saya bisa ikut makan juga. Sudah begitu ya. Akhirnya foto tersebut yang dinanti-nanti datang. Sudah datang, saya kelarkan itu. Akhirnya saya punya uang. Bulan kedua saya pulang. Iya. Bulan kedua saya pulang, terus mereka yang tadinya menangisi saya kaget. Saya pulang bisa naik pesawat, motor saya simpan. Iya. Ya toh, motor saya simpan di Bangka. Akhirnya saya pulang juga, saya bisa ngongkosin orang. Akhirnya mereka tuh kayak mimpi. Kok bisa kamu pulang? Katanya tuh, kemarin kamu saya tangisin, kamu ini saya khawatirkan, kamu ini takut kelaparan, takut bagaimana, sekarang kamu pulang. Kata saya nih, alhamdulillah saya berhasil, kata saya merantau, karena saya sudah menemukan apa yang saya cita-citakan. Sudah akhirnya ya sampai kita berjalan begitu lancar lah kakak. Jadi itu sahabat, perjalanan awal saya merantau, dan banyak hal lagi yang hal-hal unik di perjalanan saya merantau ya kakak. Tapi sementara itu saja kakak yang saya ceritakan, hal-hal ya sederhana tapi berkesan ya di dalam perjalanan hidup ini. Bahkan kita di dalam hidup itu kan tidak luput dari ujian. Ujian hidup, kita jatuh bangun, kita jatuh kembali. Yang jelas kita jangan berhenti untuk melangkah. Karena dengan kita melangkahkan kaki kita, walaupun pelan, kita akan sampai ke tujuan. Jangan sampai kita tatkala jatuh kita mundur, maka hidup kita ini akan kembali ke nol lagi. Ya toh. Kita tujuan kita dari angka 1 sampai 10, kita akhirnya lari ke nol lagi. Naik ke level ketiga, mundur lagi, kan begitu. Enggak naik ke level yang seterusnya. Karena kita tidak punya niat, kemauan ada, tapi begitu. niatnya tidak ada. Begitu. Jadi sedangkan kita lahir itu, Tuhan itu kalau kasih ujian itu kalau dikasih nomor 1 sampai 10. Dan itu harus dilewati sampai titik puncak. Ibarat kita sekolah itu, kita dari nol besar sampai sarjana. Sudah lulus sarjana baru kita bebas. Kita bisa tentukan kemana arah nasib kita ya. Arah langkah ini bisa tentukan. Oke sahabat anak rantau, ya itu saja kita perjumpaan kita hari ini ya. Kita akan bercerita lagi tentang hal-hal yang lain ya sahabat, tentang alam Papua, tentang kebiasaan masyarakat Papua, yang banyak hal yang akan saya ungkap di pulau ini ya. Karena ada peribahasa mengatakan
tanah Papua adalah surga, kata. Surga kecil yang turun ke bumi. Saya sudah merasakannya di sini, kekayaannya luar biasa dan saya nyaman hidup di sini. Saya bisa merasakan bagaimana ya kita bisa meraih mimpi walaupun pelan-pelan ya. Ya, Saya yakin dan Kita percaya punya niat yang penting saja. kita punya niat, ya, punya kemauan, cita-cita itu akan terwujud ya. di pulau yang surga kecil Kecil. yang turun ke bumi ini. Oke, terima kasih sahabat anak rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.